Halo teman-teman, kenalin nama aku Hani. Aku alumni dari HR batch 6. Sebelumnya aku berkuliah di jurusan Biologi Universitas Padjadjaran dan saat ini aku sedang bekerja di Corporate HR, salah satu perusahaan media sebagai course dan content analis. Sebenarnya kalau dibilang problem, aku tuh awal ketemu hari Senin tuh bisa dibilang lumayan unik gitu. Karena dulu tuh ceritanya ketemu sama hari Senin tuh nggak sengaja. Jadi dulu tuh waktu aku udah lulus kuliah, cuma aku masih belum wisuda gitu. Nah, jadi aku memutuskan pengen upskilling atau meningkatkan keterampilan baru, keterampilan lain di samping dari keilmuan aku. Kayak pengen coba explore hal-hal baru gitu. Nah, terus nggak sengaja nih ketemu sama program Hari Senin yang program Career Camp-nya. Jadi program Career Camp itu aku dapat kesempatan juga untuk nyobain gimana sih environment belajar di Hari Senin Bootcamp, tapi versi 5 harinya. Nah, setelah nyobain dari program Career Camp selama hari itu, aku tuh ngerasa kayak cocok gitu dan ngerasa emang sesuai minat aku di bidang people development. Akhirnya aku pengen serius nih di bidang people development. Cuma pas aku mau cari-cari bootcamp lagi nih, jadi aku sempat riset juga ke beberapa tempat. Aku tuh kayak terbatas banget sih kalau mau belajar people development atau belajar HR gitu. Akhirnya aku coba kulik-kulik lagi hari Senin dan akhirnya ngerasa karena cocok sama benefitnya, waktu belajar juga enjoy banget, terus juga experience-nya memuaskan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk join lagi di hari Senin sebagai student tapi dari bootcamp-nya gitu, Kak. Kenapa aku tertarik di bidang human resource? Karena di bidang ini tuh aku punya kesempatan untuk membantu orang atau memungkinkan orang lain tuh bisa bertumbuh gitu untuk jadi meraih potensi terbaik mereka. Jadi aku tuh bisa ada kepuasan tersendiri gitu, bisa membantu teman-teman dalam program pengembangan atau program pembelajaran yang dibuat untuk teman-teman yang ada di perusahaan atau di industri. Karena kan kalau untuk pengembangan diri itu pasti semua orang berhak kan, nggak cuma di pendidikan doang atau yang di tempat sekolah doang, yang sebagai kita pekerja pun perlu untuk pengembangan. Nah, terus jadi itu sih kenapa yang bikin aku tertarik pengen berkarir di human resource. Jadi di hari Senin Bootcamp itu waktu aku batch 6 itu kita sekitar 4-5 bulan. Dari program belajar itu macam-macam di hari Senin tuh yang aku rasain. Yang pertama kita dapat materi dulu nih di kelas sama tutor-tutor yang pastinya kece banget dan seru banget gitu. Apalagi dari praktisi di bidangnya kan. Mereka juga suka sharing gitu, cerita-cerita daily pekerjaan mereka. Jadi di samping tutor yang ini ngasih materi tentang HR, beliau juga kayak sharing-sharing gitu kalau di tempat kerjanya tuh kayak gimana sih gitu. Itu yang pertama. Terus selain kita dapat materi kelas, aku ngerasain juga ada sesi di mana kita ngerjain study case bareng-bareng satu tim. Itu tuh lumayan seru banget sih karena itu benar-benar mengasah semua skill. Mulai dari kita komunikasi, teamwork, terus juga analytical thinking dan juga critical thinking. Pokoknya di study case itu kita coba untuk berpikir gitu, gimana sebagai seorang HR mencoba memecahkan masalahnya. Terus juga selain itu ada kita tuh ngerjain project kayak mini project gitu, membuat suatu talent management karena di HR itu kita nih projectnya bertugas sebagai HR consultant untuk sebuah UMKM. Jadi kita coba develop UMKM itu sesuai dengan keilmuan HR yang kita punya. Jadi selain kita dapat materi dari kelas yang sama tutor, sama study case juga, kita bisa mengimplementasikan ilmu HR yang kita dapat di kelas tuh langsung gitu di project ini. Jadi belajarnya tuh kayak bisa learning by doing.
pengalaman yang menyenangkan buat aku selama belajar di hari Senin itu presentasi project, karena itu dari tim aku tuh kita latar belakangnya beda-beda gitu kan, juga dengan kesibukannya masing-masing. Maksudnya kayak kita belajar HR, tapi background kita tuh nggak semuanya HR gitu, macam-macam. Termasuk aku juga kan yang nggak pernah belajar HR secara formal. Terus dari teman-teman tim aku tuh juga banyak. Terus juga kita ada kesibukan masing-masing, tapi kita tuh tetap komit ngerjain tugas project ini sampai selesai. Sampai akhirnya juga di presentasi ini kita tuh dapat hasilnya memuaskan, dapat feedback positif juga dari juri waktu itu terkait presentasi yang kita sampaikan. Terus dari secara aku pribadi juga pernah dapat feedback positif terkait gimana aku mendeliver presentasi saat itu. Juga tim kami waktu itu sempat dapat kategori Best Presentation Team. Jadi itu lumayan seru banget sih, selain dari kita belajar, terus kita juga ada proses presentasi project yang lumayan bikin deg-degan, tapi itu tuh memuaskan banget, jadi itu menyenangkan sih buat aku. Kalau buat challenge, jujur sebenarnya di bootcamp HR ini ada banget sih buat aku, apalagi sebagai aku pemula gitu yang nggak pernah dapat pendidikan HR secara formal sebelumnya, pasti setiap sesi itu ada challenge-nya tersendiri gitu buat aku. Cuma beruntungnya aku ngerasa kayak ada tim buddy atau mentor dan juga teman-teman satu tim aku yang kita tuh saling support. Jadi kita suka saling sharing gitu, berbagi pemahaman kita terkait materi yang dibahas di kelas tuh kayak gimana sih pemahaman kita bisa sharing. Terus juga dari project juga, itu kan project lumayan berat gitu kan, untuk yang kayak aku seorang pemula, tapi dari teman-teman tuh suka kayak sharing-sharing gitu. Nah, jadi kayak aku dari walaupun ngerasanya agak tantangan, tapi di situ juga ngerasa mudah banget sih, karena dari resource-nya yang juga super helpful banget buat aku. Keunggulannya aku rasakan pertama dari kurikulum sama silabusnya tuh jelas banget, detail gitu. Kayak kita belajar apa aja itu tuh kayak dikasih tahu di depan, dan juga pas pelaksanaannya bener gitu, kayak disampaikan semua. Terus walaupun detail dan jelas gitu, pasti kebayangnya bakal lama banget kan. Cuma menurut aku durasinya tuh cukup ideal gitu kan, 4-5 bulan. Itu juga disertai kita dapat project-project. Nah, yang mana mini project ini tuh berguna banget untuk memperkaya CV kita. Jadi bisa jadi portofolio lah untuk kita untuk memperkaya CV kita. Terus yang kedua, itu tuh ada sesi coaching sama karir spesialis di hari Senin. Itu cukup ngebantu banget sih buat aku, karena emang dari kita sendiri mungkin masing-masing udah bisa gitu ya, bikin CV, bikin cover letter, apply jobs kayak gitu-gitu. Cuma dari karir spesialis ini tuh bikin kita lebih terarah lagi, kayak CV-nya tuh dikasih highlight gitu, supaya kita bisa ke goals role kita tuh bisa lebih ke situ gitu. Terus juga dikasih tips-tips terkait sebaiknya kita ikut kegiatan apa atau sertifikasi apa supaya bisa menambah CV kita. Terus juga selain dari karir spesialis, ada juga sesi networking session. Jadi selain dari program bootcamp kita belajar terus, tapi ya nggak belajar terus juga sih. Jadi ada semacam refreshing gitu lah di networking session. Jadi selain daripada kita belajar materi tentang HR dan lain-lain, kita juga dapat kesempatan untuk membangun network sama teman-teman satu tim, sama teman-teman satu tim buddy juga dan tim buddy juga. Kalau dari karir coaching yang aku rasain itu kayak prosesnya gampang banget. Jadi kayak kita ngajuin prosesnya nggak banyak yang dibutuhin, terus juga cepet aja gitu. Misalnya dari aku proses pengajuan, kan kita request dulu nih untuk proses karir coaching ini, janjian sama karir spesialis itu lumayan gampang, dan juga waktunya bisa menyesuaikan dari ketersediaan waktu aku sendiri. Jadi ya nggak ribet deh pokoknya. Terus dari situ juga cukup helpful gitu saran-saran dari yang aku dapat dari karir coaching, dan juga lumayan sih ada mock-up interview juga, jadi kita bisa coba ukur kemampuan interview kita udah kayak gimana sih, terus nanti dikasih feedback gitu. Jadi menurut aku memuaskan sih dari sesi karir coaching di sini. Oke, dari hari Senin tuh
ada materi yang cukup mendukung aku di role yang sekarang. Jadi sebelumnya aku emang belum pernah belajar secara formal atau di tempat training lain atau tempat sekolah formal lain tentang HR atau people development ini. Cuma karena dari hari Senin itu memprovide materi-materi, salah satunya tentang people development, training and development, atau learning and development, itu cukup ngebantu aku sih. Jadi kayak cukup menggambarkan, memberikan gambaran gitu dari role aku saat ini tuh. Dari mulai aku dapat role yang sekarang, aku udah mulai kayak lebih kebayang gitu, kayak apa aja yang dikerjain lebih jelas gitu, nggak terlalu ngawang-ngawang. Jadi cukup memberikan arahan juga buat aku. Untuk role aku saat ini, aku tuh fokusnya di pengembangan konten untuk pembelajaran gitu, spesialis kayak program pembelajaran. Yang jadi dukanya atau challenge-nya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan program atau pembelajaran yang mudah diterima, karena kan awalnya mungkin hal yang menurut kita atau aku sendiri ini bagus banget nih kalau untuk disampaikan ke teman-teman karyawan, itu kan lumayan banyak dan masih kayak dibilangnya kayak tersebar gitu, scattered gitu kan. Nah, tapi di situ tantangannya gimana kita coba untuk membuat atau meramu sebuah program yang itu tuh bisa diterima dengan mudah sama teman-teman karyawan. Nah, cuma kalau untuk dari sukanya sendiri, yang pastinya adalah banyak belajar. Karena dari role aku sekarang ini, aku tuh ada kesempatan dapat ilmu-ilmu atau insight terbaru gitu, yang sesuai dengan tren saat ini, yang bisa dibilang nggak bisa didapetin di internet atau di platform-platform kayak YouTube, media kayak gitu-gitu, yang emang udah dari expertnya. Jadi kesempatan yang dikit sih maksudnya, tapi itu lumayan berguna banget untuk menambah insight. Jadi kayak materi-materinya sesuai tren, yang juga bisa untuk bekal aku untuk kedepannya nanti. Di tempat aku sekarang ini, aku fokusnya di posisi course atau content analis. Jadi emang spesialisnya itu dari learning-nya itu sendiri. Nah, dari situ tuh tugasnya adalah membuat program pembelajaran, apakah itu dalam bentuk pelatihan atau pembuatan course atau video kayak gitu-gitu, yang tujuannya untuk mengembangkan atau memberikan keterampilan gitu untuk teman-teman karyawan gitu, Kak. Buat teman-teman yang tertarik untuk berkarir di bidang HR, tips aku yang pertama adalah coba explore atau coba ikuti kegiatan-kegiatan di mana kita bisa merasakan role sebagai HR. Misalnya teman-teman bisa ngikutin dari kegiatan internship atau volunteer, atau mengerjakan project-project yang berkaitan sama HR. Terus yang kedua adalah meningkatkan keilmuan kita, karena bidang human resource ini kan pasti akan berubah terus kan sesuai tren. Pasti akan ada tren-tren terbaru dan kita tuh perlu harus untuk keep up gitu sama tren tersebut. Nah, yang pastinya kalau misalnya teman-teman ngerasa kesulitan untuk belajar sendiri, bisa banget nih untuk ikut program bootcamp di hari Senin, karena teman-teman pastinya akan dapetin materi yang sesuai tren HR saat ini, yang pastinya bisa banget untuk menambah keilmuan dasar dan juga menambah keterampilan di bidang human resource.